Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya, kepada ananda tercinta ya. Gimana kabarnya, sehat Bang Zaid? Alhamdulillah sehat. Kali ini Bati akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dari pribadi yang sangat mulia, manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, yaitu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika itu keadaan manusia jahiliyah, ya, bodoh, tidak mengenal apa-apa. Lalu Allah Ta'ala hendak mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan runtuhnya beranda kerajaan Persia. Para pengawal lari ketakutan. Beranda Kisra jatuh, lari! Kemudian api yang disembah kaum Majusi juga mendadak padam. Hah? Ada apa ini? Tuhan kita padam. Wow. Pagi itu, hari Senin, 9 Rabiul Awal, Aminah berkata, "Segera panggil Abdul Muthalib, kakek bayi ini. Sampaikan padanya, cucunya telah lahir." Kakeknya sangat gembira. Abdul Muthalib berkata pada kaumnya, "Ku beri nama cucuku ini Muhammad." Kaumnya bertanya, "Apa makna nama itu, wahai Abdul Muthalib?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Aku menginginkan ia berakhlak terpuji." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, leluhur bangsa Quraisy. Allah Ta'ala memilih Halimah dari Bani Sa'ad sebagai ibu persusuannya. "Semenjak bayi ini bersama kami, tanaman menjadi subur dan ternak kami bertambah banyak," kata Halimah. Setelah ayah, ibu, dan kakeknya meninggal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Nah, ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pendeta yang melihat tanda kenabian. Inilah Nabi akhir zaman, rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mandiri dan rajin bekerja. Nabi Muhammad mengembala kambing dan berdagang dengan jujur. Kaum Quraisy mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang amanah. "Inilah Al-Amin. Ia selalu jujur, tidak pernah berbohong, dan selalu menepati janji." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun, saat berada di Gua Hira, Allah mengangkatnya menjadi rasul. Malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tekun
menyimak dan menirukannya. Setelah itu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala memilihkan sahabat-sahabat yang membantu dan menolongnya. Ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, ada Umar ibnu Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang banyak sekali mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dan memberikan perintah salat 5 waktu. Ya, perjalanan Isra Mi'raj secepat sudah sampai, ya, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa sekejap mata, dan dari Masjidil Haram menuju langit. Allah Ta'ala dan malaikat berselawat memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang wajib kita contoh. Allah Ta'ala memenangkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga agama Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Sebelum Allah mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada usia 63 tahun, turun surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah, demikian kisah Nabi Muhammad SAW yang Abah dijelaskan secara singkat saja. Banyak kisah-kisah di dalamnya yang sangat-sangat banyak. Yang kisah-kisah itu dari hari ke hari, semua dari perjalanan Nabi ada kisah-kisah yang sangat menarik, ya, sangat terkesan, yang di dalamnya bisa mengalirkan air mata, bisa membangkitkan semangat juang kita dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang yang paling penting, pesan-pesan apa saja yang bisa kita ambil? Yang pertama, anak Islam memahami arti makna dari namanya. Nah, kalau Zaid apa artinya? Bertambah. Ahsanta. Masya Allah, ya. Kalau Syawal apa artinya? Bulan Syawal. Bulan meningkatkan ibadah setelah bulan Ramadan. Artinya juga hampir sama. Bertambah. Nah, pesan yang kedua, anak Islam meniru akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu akhlaknya? Yang pertama, as-sidq, yaitu jujur dan tidak suka berbohong. Yang kedua apa? Amanah, tanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Fatonah. Apa itu fatonah? Tekun, rajin belajar, cerdas dan teliti. Dan yang terakhir keempat adalah tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan kebenaran, berbicara dengan baik, lembut dan santun. Bukan santuy ya, tapi santun. Nah, pesan yang terakhir yaitu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa?
Al-Quran, dan Allah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang berakhlak mulia. Demikian ya, Abati ceritakan untuk Bunaya Said Halim. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk diri Abati sendiri dan juga buat Ananda Zaid dan bagi sesiapa yang mendengar cerita ini. Maafkan apabila ada kata yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi